his name. He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. So this praise throughout all the earth. He's creator of the world. Yahweh Sebaot is his name. Yahweh Sebaot is his name. He is coming to the earth to give his word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Holy Spirit in my heart, I feel his love in my life. He has anointed me, in him I will rejoice. So this praise throughout all the earth, this creator of the world. Yahweh Sebaot is his name. 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 He is Yeshua HaMashiach. He is coming to the earth to give his word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. So his praise throughout all earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is his name. 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 He is Yeshua HaMashiach. Nyanyi mazmur bagi dia, tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Pujilah Elohim Israel, soraklah seluruh bumi. Shalom Aleichem. Sekarang kita bangkit diri bersama-sama, kita menserukan Shema Yisrael. Jelas suruh rekam dari awal. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh.
kita akan masuk lebih lagi dalam Terima kasih Tuhan, Immanuel yang berdiam dalam kami dan dalam setiap kehidupan kami.
setiap kami. Ruah Harmonious Engkau akan lebih lagi. Bapak yang berterima kasih. Kalau ada energi jahat roh apapun itu Tuhan, penghulu di udara yang tidak berasal daripada Engkau Bapa, yang mencoba mengganggu dan mencuri sukacita dan konsentrasi kami telah usir patahkan di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Engkau pergi tinggalkan tempat ini, karena segala pujian, hormat, glori, kejayaan, kemuliaan, kekayaan, keagungan, dan kehormatan hanya bagi nama Bapa Yahweh, Tuhan yang begitu kudus dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah, kami berdoa dan berseru dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Kita bangkit diri bersama-sama. Shalom Aleichem.
Dengan penuh ucapan syukur pada pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah di mana Engkau telah kumpulkan kami, baik kami yang ada di Ambarawa maupun rombongan hamba-Mu yang pada hari ini akan menyampaikan isi hati Tuhan dan yang akan memberikan kesaksian-kesaksian, yaitu Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias Marvel Lumban Tobing Master Science. Engkau berkati apa yang akan dilayani pada hari ini beserta dengan rombongan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati ibadah kami dari pertengahan ini sampai akhirnya, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah disampaikan melalui flyer kemarin, pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias Marvel Lumbang Tobing Master of Science. Ini merupakan Brigjen senior yang rendah hati karena pada hari ini beliau datang khusus ke tempat ini untuk menerima baptisan air. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baru sekali ini, saudara-saudara, ini merupakan satu sejarah menurut saya. Dan nanti saya beri kesempatan seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, bagi jemaat yang belum dibaptis pembaruan dan akan mengikuti, silahkan nanti bisa bergabung. Dan hari ini juga kita kedatangan Pak Amin Wijaya yang beberapa waktu yang lalu bersaksi di tengah-tengah kita. Silakan Pak Amin berdiri. Nah, ini dia. Bapak Brigjen juga membawa rombongan, saudara-saudara. Tadi ada Ibu Mercy ya, kalau tidak salah. Ibu Mercy silakan bisa berdiri. Ya, itu di belakang, saudara-saudara. Beliau adalah seorang pengacara yang juga pada hari ini ada bersama-sama dengan kita. Kita akan dengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias Marvel Lumbang Tobing MSc. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan Pak Jenderal. Shalom aleichem. Salam damai sejahtera dengan penuh sukacita. Hari ini kita dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk memuliakan nama Bapa, Yahweh, Yehoshua HaMashiach, dan Roh Kodes. Itu nama yang harus kita muliakan sampai akhir zaman. Saya percaya, saya yakin yang ada di ruangan ini adalah anak-anak Tuhan yang mencari kerajaannya dan kebenarannya. Sesuai dengan tema hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Karena Matius 6 ayat 33 inilah saya masih punya semangat untuk hidup. Ya, carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim, Bapa Yahweh, dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah nanti yang saya sampaikan pada acara penyampaian firman Tuhan. Tapi namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan kesaksian. Kesaksian karena sesuai dengan perintah Pak Yakub, saya harus menyampaikan kesaksian. Jadi selama saya hidup menjadi seorang Kristen, sejak lahir, terus sampai saya pensiun jadi tentara, saya boleh dikatakan hanya ikut-ikutan saja. Ya, ikut saja ke gereja. Apa kata pendeta, saya ikut saja. Apa yang disampaikan, saya ikut. Tetapi saya tidak mendalami. Saya tidak mendalami. Saya juga berpikir setelah saya pensiun jenderal, kenapa saya dulu nggak jadi pendeta ya? Nah, kenapa saat saya hari tua, saya harus mempelajari ayat-ayat firman Tuhan mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Makanya saya pernah berdoa,
Kami lulusan Akabri tahun 78, ya, yang angkatan darat itu cuma 99 orang, Pak Yakub. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kami sudah banyak yang kembali ke pangkuan Bapa di surga. Ya, mau dia itu Muslim, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Kristen maupun dia Katolik. Setiap hari kalau teman saya sakit satu angkatan itu, kalau dia ada di Jakarta, kita datang berjenguk. Ya, setelah beberapa hari kemudian di rumah sakit, mereka dipanggil. Nah, kita ngantar juga ke kuburan, ya, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ketika pulang dari kuburan, apa kira-kira yang ada di benak saya? Kapan giliran saya? Nah, ketika malam saya berdoa, Tuhan, masih ada nggak misi saya di dunia ini? Kalau nggak ada, saya sudah hidup, sudah puas. Tuhan sudah berkati saya, sudah puas saya, udah kemana-mana, keliling dunia, 26 negara saya sudah kunjungi, dan bukan jalan-jalan. Ya, saya diberkati, sudah menikmati. Tapi ada satu yang hilang. Kok saya nggak, hidup saya ini nggak pernah damai, nggak pernah tenang. Kenapa? Karena saya belum mencari kerajaan Tuhan itu. Suatu hari saya malam berdoa, saya buka Bible, kebetulan yang saya minta petunjuk itu keluarnya ayat Matius 6 ayat 33 itu. Carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Tapi waktu itu yang saya buka adalah bukan hanya Bible, Holy Bible, tapi saya buka yang King James Version, "But seek first the kingdom of God and His righteousness. Everything will be added to you." Waduh, ini saya sudah sakit-sakitan, ya, 20 tahun saya hampir menderita sakit, ya. Saya pikir, wah, nanti saya ditambahkan apa ini? Apakah ditambahkan harta yang berlimpah? Apakah yang ditambahkan apa? Tidak. Saya minta sama Tuhan cuman saya diberikan kekuatan untuk menyampaikan firman. Itu saja. Nah, saya coba menulis buku kemarin, namanya Ideologi Pancasila. Pancasila adalah satu-satunya ideologi. Nanti saya bawa, silahkan aja dibagi. Sebelum pulang nanti diambil satu persatu. Dan di situ saya tulis, di pertama itu, segala yang ada diawali satu ideologi. Tapi ideologi siapa? Original ideologi siapa? Itu nanti silakan dibaca. Kemudian kesaksian yang kedua, kebetulan kami ini dulu dibaptis, ya, dengan nama yang berbeda, dengan nama yang disampaikan oleh Suara Kebenaran Firman Gereja ini, yaitu Bapak Yahweh. Saya dulu mengikuti YouTube Pak Yakub ini, ya, beberapa YouTube debat nama Tuhan itu. Waduh, seru banget ini. Sesama agama aja nggak sama, ya, seseiman aja katanya nggak sama. Nah, saya jadi bingung. Istri saya minta dibaptis, saya juga harus dibaptis ulang. Banyak teman-teman saya bilang nggak boleh baptis ulang, Pak Tobing. Ah, sudahlah, menurut kalian pembenaran aja. Saya mencari kebenaran kok. Makanya istri saya pengen dibaptis di sini. Saya juga ingin dibaptis di sini. Anak-anak saya kebetulan sudah boleh dibaptis, kata Pak Yakub, ya, saya bawa kemarin untuk ikut dibaptis. Ini kesaksian. Dan saya hidup tidak pernah tenang, tidak pernah damai. Tapi setelah saya mencari nama itu, kerajaan itu, saya agak tenang. Tidur pun saya kena bantal itu langsung tidur. Ya, seperti tadi malam aja sampai di mes, begitu kepala saya kena bantal tidur. Saya nggak pernah susah masalah tidur. Ya, susah kalau saya tidak ketemu Tuhan. Nah, ini kesaksian saya. Saya cuma dua dengan adik saya, satu dokter di Medan. Ya, saya kebetulan sebenarnya sih maunya ayah saya tidak jadi tentara. Ayah saya seorang tentara, tapi dia tidak mau anaknya jadi tentara. Bahkan disumpah-sumpah saya dulu. Tapi karena sumpahnya dicabut, saya masuk tentara. 2 kali saya gagal, ketiga kali begitu dicabut, padahal saya pengangguran. Malah lulus, yang serius-serius nggak lulus, nggak serius lulus. Ternyata orang Batak itu punya prinsip, Pak Yakub, bahwa Tuhan yang kita lihat sehari-hari, wakilnya adalah orang tua kita. Makanya kita harus hormat sama dia. Saya sembah dia. Akhirnya saya masuk
Taruna itu seperti lencang kanan aja, nggak ada yang hambatan. Padahal dulu dihambat karena sumpah itu tidak dicabut. Maunya ayah saya tidak jadi tentara. Ternyata saya sekarang jadi penggembala ya dari tentara. Tapi bukan penyesat domba Tuhan. Jadi PDT itu banyak singkatannya kan. Nah, saya hari ini karena kemarin diberikan kesempatan oleh Pak Yakub. Terima kasih ya Pak Yakub, saya diberi kesempatan untuk bisa bicara di mimbar ini, menyampaikan kesaksian dan menyampaikan firman Tuhan, yaitu yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya menyampaikan ini, marilah kita berdoa dulu ya. Ayah kami yang ada di surga, di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach Kodes, hari ini kami Tuhan berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di sini menyertai kami sesuai dengan janji-Mu. 1-2 orang menyampaikan firman di dalam nama-Mu, berarti kami sudah ada Tuhan bersama kami. Amin. Baiklah, mengapa saya mengambil tema carilah terlebih dahulu kerajaan Bapa Elohim dan kebenarannya. Karena akhir-akhir ini kita sibuk ya, pemerintahan sibuk mencari kekuasaan, membentuk kerajaannya sendiri, tapi tidak mencari kerajaan Tuhan itu dan kebenarannya. Yang ada itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Nah, mengapa kita hidup di dunia ini harus menjawab 6 pertanyaan, dan pertanyaan itu cuma 6, tidak lebih dari 6. 1, mengapa? Why? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, apa? Yang keempat, bila mana? Kapan? Yang kelima, di mana? Yang terakhir, bagaimana? 6 pertanyaan ini yang harus kita jawab. Tapi hari ini saya coba tiga saja dulu yang kita jawab, karena waktunya saya kira saya dibatasi. Ya, jadi kita siapapun, apapun kita, pasti menghadapi pertanyaan yang 6 ini. Mau kaya, mau miskin, mau pendeta, mau jenderal, mau semua apapun jabatan kita, pasti kita selalu bertanya yang 6 ini. Mengapa kita lahir ke dunia? Mengapa saya miskin? Mengapa orang lain kaya? Mengapa kita sakit-sakitan? Mengapa orang tidak? Selalu pertanyaan itu muncul. Mengapa ada orang di kolong jembatan? Mengapa ada yang cacat? Ini harus kita jawab. Sama juga perintah Tuhan. Amanat agung. Amanat agung Tuhan salah satu adalah mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencari kerajaan itu dan mengapa kita harus mencari kebenaran? Setelah saya analisa, ternyata ya Pak Yakub pernah saya mendengar mengkhotbahkan ini. Saya ngikuti terus Pak Yakub. Pak Yakub pernah mengkhotbahkan ini. Makanya saya cari, kerajaan Tuhan. Apa maknanya kerajaan Tuhan? Jangan kita mencari, tapi kita nggak tahu maknanya apa kerajaan Tuhan. The kingdom. King artinya apa? Raja. Dominion, berkuasa. Raja berkuasa. Disingkat menjadi kingdom. Kalau kita menyingkatnya kerajaan, ya bahasa kita memang terlalu sederhana ya, bahasa Indonesia. Nah, siapa raja itu? Ini yang menjadi pertanyaan, siapa sang raja itu? Yang berkuasa itu siapa? Kita selalu memuji nama Tuhan. The King of the Kings, raja di atas segala raja. Jadi sang raja yang ada itu adalah Tuhan, Bapa Yahweh yang ada di surga. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita baca kitab Kejadian, ya, let us make a man. Marilah kita menciptakan manusia agar, di situ dibilang apa? Let them dominion, bahasa Inggrisnya let them, bukan let us. Kalau di depannya let us, kalau di sininya let them. Biarlah mereka berkuasa. Siapa yang berkuasa itu? Ya Adam, manusia pertama. Dialah raja pertama di dunia ini.
Dia supaya berkuasa apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, kemudian binatang yang melata, termasuk isi bumi. Nah, Tuhan sudah menyampaikan seperti itu. Let them, bukan let us. Jadi Tuhan sendiri sudah terikat dengan katanya sendiri. Biarkanlah manusia itu berkuasa. Tapi sayangnya, Adam sebagai raja disobey, melanggar perintah Tuhan. Kita ini juga termasuk melanggar, karena darah yang ada di tubuh kita ini darah dari buah pengetahuan yang jahat sama buah pengetahuan yang baik. Let them berkuasa. Nah, kalau Adam diperintahkan berkuasa, berarti dialah sang raja pertama. Sang raja pertama. Tuhan tidak punya otoritas lagi, sudah diserahkan kepada manusia. Tapi jangan salah, itulah makanya Tuhan menjadi manusia, turun ke bumi, supaya dia betul-betul menjadi raja di atas segala raja itu. Nanti juga dia datang sebagai raja. Dan juga Tuhan Yesus itu turun dari keturunan Yudea. Ya, katanya turunan raja-raja, bukan dari Lewi. Jadi Tuhan Yesus bukan nabi, raja. Nah, sekarang king. Bicara tentang kerajaan, bicara sang raja. Raja itu the owner. Memiliki kita, hidup mati kita semua. Tidak ada ciptaan di dunia ini yang bukan ciptaan Tuhan. Manusia nggak bisa menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi banyak manusia menciptakan Tuhan. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu siapa mereka itu, ya. Tapi keyakinan kita, kebenaran kita di dalam iman kita, ya, terhadap the Holy Bible, ya. Maknanya apa? Dia seorang raja, amanat agung. Kenapa Tuhan bilang seek first, prioritas? Kalau kata pes itu harus kita utamakan, harus kita lebihkan dari yang lain. Bukan tidak ada amanat yang lain, tapi kenapa Tuhan ngomong itu? Tuhan juga datang, karena saya datang ke dunia untuk menyampaikan apa? Berita sukacita tentang kerajaan Tuhan. This gospel, bukan that gospel. Gospel itu singkatan dari God's spell. This gospel. Ya, tapi kita menerjemahkan jadi Injil. Saya juga mencari tahu dari mana kok gospel jadi Injil. Ya, nah, tapi itu king, the owner. Makanya kita sebut apa? My Lord. Tapi bukan landlord, bukan tuan tanah. Tuan tanah karena dia memiliki tanah. Tapi kalau my Lord, Adonai, dia yang memiliki semuanya ini, termasuk nyawa kita. Itulah raja. Raja-raja di dunia, coba kalau dia penggal kepalanya, langsung dipenggal kan. Nah, Tuhan sudah menentukan kapan kita berakhir, ya, di dunia ini. Dan tuh satu-satunya saya mau sampaikan di sini, maaf Pak Yakub, bahwa the Holy Bible, what does it mean the Holy Bible? Holy means apa? Kata-kata satu itu ya sama dengan holy, seperti tertulis di atas ini tadi saya baca, Yahweh, nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes adalah satu. Jadi satu-satunya gospel di dunia ini. Tidak ada yang lain di kolong langit ini. Itu Tuhan yang ngomong, bukan saya. Satu-satunya nama, tidak ada nama lain ya kecuali Yahweh Elohim. Ya. Saya juga banyak ditentang sama saudara-saudara saya, sama teman-teman saya. Sama aja Bing, dari mana samanya? Nggak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Ingat, dia raja, king. Karakteristik kerajaan itu seperti apa? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kerajaan itu punya visi nggak? Punya. Punya misi nggak? Punya. Punya tujuan nggak? Punya. Tapi visi kerajaan Tuhan itu apa?
Ya doa Bapa kami lah itu visi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di gereja ini seperti di surga. Itu visinya Tuhan. Misinya Tuhan apa? Untuk menyelamatkan kita. Dari siapa? Dari kerajaan kegelapan. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan terang. Sudah ada God vision, God purpose, God mission. Misinya apa? Beritakanlah firman Tuhan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Baptislah mereka, jadikanlah mereka muridku. Saya baca Tuhan tidak pernah mengajarkan pembaptisan di sini. Tetapi Nikodemus, seorang ahli, ya katakanlah ahli agama, jam 3 pagi dia datang ke tempatnya Tuhan Yesus bertanya, bagaimana cara masuk ke kerajaan surga? Tuhan Yesus cuma bilang apa? Tidak seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui air. Nah ini kan bingung. Tanpa dilahirkan kembali. Makanya kata-kata ini menjadi pemikiran saya, harus melalui air. Apakah baptis percik, apakah baptis selam, macam-macam baptis. Tapi saya melihat Tuhan Yesus kok dibaptis di Sungai Jordan oleh Yohanes Pembaptis, kok diselamkan. Saya cari lagi, baptis itu apa? Mungkin Pak Yakub sudah banyak ngomong tentang baptisan selam. Inilah kesaksian saya. Kedua, kenapa kita disuruh mencari kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan yang mana? Sebab kerajaan Tuhan itu kita cari banyak sekali. Yang mana kerajaan itu? Ada kerajaan Tuhan yang ada di surga. Ada kerajaan Tuhan yang ada di bumi. Sudah ada nggak kerajaan Tuhan di bumi? Karena doanya kita disuruh, datanglah kerajaan-Mu. Terus ada kerajaan kegelapan. Ya, ada kerajaan manusia. Ada pemerintahan manusia. Waduh, banyak sekali. Yang mana yang harus kita cari? Kenapa? Karena kerajaan Tuhan itu pernah hilang. Kemuliaannya pernah hilang. Ya gara-gara siapa? Gara-gara Lucifer, setan itu menjelma menjadi ular, mempengaruhi Hawa, Hawa mempengaruhi Adam. Kalau saya baca di kitab Kejadian ini juga saya bertanya, mengapa ya ular dulu yang dihukum, kemudian Hawa, baru Adam. Di kitab Kejadian itu tertulis. Nah ini kita harus mencari mengapa. Kalau kita cari dengan kata mengapa, berarti kita keluar dari hati kita. Tapi kalau kita bicara apa, itu keluar dari otak kita. Nah yang terjadi saya lihat, di antara apologet, kemudian di antara pastor-pastor, pendeta-pendeta, ribut masalah nama Tuhan, sampai akhir zaman kayaknya nggak selesai-selesai. Ya, saya melihat LAI juga menerjemahkan banyak yang keliru. Tapi kalau kita sampaikan, mereka merasa benar. Akhirnya kita konflik paradigma dasmu, dasku. Nah, kalau paradigma di kerajaan Tuhan, apa sih arti paradigma? Paradigma itu cara memahami kita, cara memahami kehidupan. Ya, di mana kita hidup? Nah, sekarang siapa kita? Pertanyaannya. Kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi jangan lupa bahwa kita warga negara kerajaan Tuhan. Bahkan bukan warga negara, anak, the son of God. Anak, tolong bedakan anak dengan warga. Kalau penduduk, semua penduduk di dunia ini penduduk namanya. Penduduk apa? Penduduk warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kita di kerajaan disebut apa? The Son of God, the Royal Family. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan ayat firman Tuhan tadi. Kalau kita anak raja, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Seperti tertulis juga di Matius. Jangan kau khawatir akan apa yang engkau makan hari esok. Jangan kau khawatir akan apa yang akan Anda minum. Akan memiliki segalanya. Di ayat 34, kekhawatiran hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Punya penyelesaiannya sendiri.
Itu firman Tuhan. Kalau kita sudah temukan kerajaan Tuhan itu. Nah, kedua, beda nggak kerajaan Tuhan dan kebenaran? Kebenaran itu kalimat kedua. Kebenaran juga harus kita cari. Lah kalau kita mencari kebenaran, saya juga bingung. Di rumah saya itu ada Bible, segala macam Bible ada di situ. Yang mana yang benar? Baca di Wahyu. Barang siapa yang menambah, mengurangi dan merubah, terkutuk. Baca lagi di kitab Rasul, kalau saya nggak salah ya, karena saya nggak sekolah teologi soalnya, jadi saya nggak hafal betul ayat-ayat, cuma pernah dengar, pernah baca. Oh ini ya, Rasul, malaikat sekalipun memberitakan firman yang terlebih dahulu sudah disampaikan tidak seperti itu, terkutuk. Bayangkan malaikat aja dikutuk, apalagi kita. Nah sekarang masalah nama Tuhan, orang nganggap enteng. Kenapa? Dulu ada paradigma ya. Paradigma dulu apa? What is name? Name is nothing. Kalau sekarang tidak, name is everything. Name is everything. Nah kerajaan Tuhan itu sudah menjelaskan. Nah mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Masiya. Holy Bible artinya holy itu satu. Satu, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Holy, suci itu satu. Kata-kata satu itu suci. Tidak ada yang jejel, satu-satunya gospel. Dan ini bukan hanya kitab suci, tapi ini konstitusi kerajaan Tuhan. Saya katakan konstitusi kerajaan Tuhan. Kalau konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Tapi konstitusi kerajaan Tuhan di sini. Di sini ada larangan, di sini ada apa yang harus kita lakukan, di sini semua sama. Ibarat, ya, ibarat Anda, kita ini semua, ya, membeli HP yang masih tertutup. Kalau kita beli HP, yang pertama apa yang kita buka? Bukan langsung ketemu HP-nya, tapi ketemu apanya? Ketemu buku manual. Pertama kali menyampaikan apa? Wah, kekuatan Samsung seperti ini, kekuatan Nokia seperti ini, kekuatan LG seperti ini. Pokoknya pamer kekuatan. Setelah itu ada larangan. Jangan gunakan HP di dekat tiang listrik. Jangan. Banyak kali jangannya. Ya, tapi ada satu lagi, jaminan. Kalau HP ini rusak, kembalikan ke authorized dealer. Nah, kalau apa analoginya dengan kita? Kalau kita sudah berdosa, sudah bersalah, kembali kepada siapa? Yang menciptakan kita. Sang Raja itu. Dijamin nggak? Dijamin. Ini dijamin nggak? Kembalikan. Kalau tidak bisa diperbaiki akan diberikan yang baru. Padahal yang menciptakan ini Oppo nggak tahu siapa kita. Sementara Tuhan tahu kita. Kalau kita sudah dibaptis, sudah tertulis nama kita di kerajaan Tuhan. Nah itu Tuhan tahu. Kalau ini tahu dia. Bosnya Oppo nggak tahu dia siapa saya, nggak tahu siapa kita. Nah, kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah sekarang orang tanya, apa persyaratan kebenaran itu? Apa patokan standar kebenaran itu? Kebenaran itu pernyataannya pasti benar. Kalau pernyataan itu tidak benar, berarti bukan kebenaran. Yang kedua, sudah pernyataan itu benar, diwujud nyatakan. Diwujud nyatakan, menjadi kenyataan. Yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Kebenaran itu harus kekal dan abadi. Mana ada, ya, mana ada Sang Firman berfirman, cuman Raja kita yang bilang, akulah Alfa dan Omega. Artinya kekal abadi. Hanya Tuhan yang mengatakan itu. Dan hanya Tuhan Yesus yang berani menyampaikan, Yesus Masiya, apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Nggak ada. Saya hampir semua sudah baca ya. Saya hobinya memang membaca. Jadi baca segala macam kitab ini saya baca untuk meyakinkan iman saya. Dan inilah salah satu kecelakaan saya. Ya, saya pernah dihukum sama Tuhan. Ya, kenapa? Saya mencari menguji-nguji kebenaran firman ini. Sebenarnya kita nggak boleh. Sudah, terima aja apa adanya karena dia sang raja. Nah, kebenaran tadi yang saya katakan, mana yang benar menyebutkan nama Tuhan? Mana Bible yang benar yang akan kita gunakan? Mana doa Bapa kami yang benar? Saya pelajari doa Bapa kami. Mohon maaf ini Pak Yakub. Berilah kami makanan yang secukupnya. Lah kapan Tuhan ngomong berilah kami makanan yang secukupnya? Sementara Tuhan bilang apa? Give us daily bread. Saya baca lagi di kitab yang lain. Loh, berikanlah kami hari ini rezeki kami. Beda-beda. Datang orang Batak. Beda lagi Bible-nya. Leon mau tuami sadarian hangaluat setiap hari. Nggak ada kata secukupnya. Yang mana yang benar? Saya pelajari lagi. Mohon maaf, saya bukan sekolah pendeta, sekolah teologi. Tapi saya lihat manusia itu tidak hanya hidup dari roti, tapi dari firman. Loh, jangan-jangan yang dimaksud Tuhan give us daily bread itu, roti kehidupan itu adalah firman yang harus kita geluti, kita terima setiap hari. Karena kalau kita membuka firman, yang makan itu adalah Haruara Kodes yang kita berikan makanan. Tapi kalau kita makan daging, makan apa? Daging kita yang makan. Nah ini tolong untuk kehidupan kita ya. Saya tadi kerajaan Tuhan dan kebenarannya, bukan kerajaan Allah. Bukan kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu tidak ada di apa? Di mana? Tidak ada di Bible, yang ada di Mekah sana, di Timur Tengah sana. Ya, mohon maaf sekali-sekali saya nggak membedakan agama lain. Tetapi saya meyakini bahwa kebenaran dan kerajaan Tuhan hanya ada di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach dan Haruara Kodes. Tidak ada nama lain di kolong langit ini selain nama itu. Itu Tuhan yang katakan, Sang Raja yang mengatakan itu. Jadi jangan kita mencari-cari yang lain lah sudah. Nah, satu hal saya melihat begini. Kita ini sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, memang kita harus mematuhi aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Saya berapa pendeta dicekin, Jenderal Tobing, baca itu Roma 13. Saya baca Roma 13. Pak Tobing harus tunduk kepada peraturan pemerintah. Tunggu dulu. Siapa pemerintahan ini? Halo? Sama nggak pemerintahan ini dengan kerajaan Tuhan? Tunggu. Kalau pemerintahan kerajaan Tuhan, you cannot avoid, you cannot hiding. Anda tidak bisa menghindari dan tidak bisa bersembunyi. Perintah kerajaan Tuhan, perintah Sang Raja, kita tidak boleh bantah. Tapi kalau perintahnya pemerintah, boleh nggak dibantah? Boleh, karena di Roma 13 itu disebutkan apa? Kita harus tunduk kepada pemerintahan yang di atasnya. Karena semua pemerintah itu berasalnya dari Tuhan. Tapi lupa ada kalimat di bawah itu, yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saya bertanya lagi, tolong dulu. Pak Pendeta, berapa pendeta ngecekokin kepala saya? Tunggu dulu. Kenapa di situ disebutkan yang ditetapkan oleh Tuhan? Baru mulai bingung dia. Pemerintahan yang ada di dunia ditetapkan oleh Tuhan atau seizin Tuhan? Bingung lagi. Dia malah bingung. Ya. Yang ada di dunia ini sekarang belum tentu pemerintahan itu ditetapkan oleh Tuhan, tapi seizin Tuhan. Terus saya buktikan lagi. Kenapa apakah Herodes sang raja itu ditetapkan oleh Tuhan? Kenapa dia merintahkan kepada Yusuf? Dia memerintahkan kepada semua warganya
menyerahkan anak umur 2 tahun untuk diserahkan. Untuk dia apa? Untuk dipenggal kepalanya. Tapi Tuhan memerintahkan siapa? Memerintahkan Yusuf melalui mimpi, melalui malaikatnya. Yusuf, bawa istrimu ke Mesir. Nah, saya bilang begitu, diam semua mereka-mereka itu. Kalau di dalam kerajaan Tuhan kita tidak bisa membantah perintahnya sekalipun. Tapi kalau di negara, boleh nggak? Boleh. Kalau tidak cocok, kalau tidak sesuai, ya sesuai dengan kepentingan kita. Oh, saya bilang, pemerintahan manapun boleh kita sarankan. Saya tidak melaksanakan perintahnya. Kalau perintah itu bukan untuk kepentingan kerajaan Tuhan, kepentingan nasional. Ini bedanya, tolong dipahami. Ya, tolong sangat-sangat kita pahami. Ya. Jadi belum tentu pemerintahan ini mengeluarkan perintah yang ditetapkan oleh Tuhan, tapi seizin Tuhan iya. Dan kita harus waspada, hati-hati. Kalau di kerajaan Tuhan kita menjadi apa? Menjadi anak Tuhan. Engkau bukan lagi hamba. Itu Tuhan yang ngomong ya, bukan saya. Kamu sudah menjadi saudara dan sahabat. We are the kingdom family. We are the royal family. Maknanya sangat dalam. Maknanya sangat dalam. Tapi kalau di pemerintahan kita ini hanya warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada yang membeda-bedakan. Ini warga negara biasa, ini warga negara golongan elit, ini golongan the have, ini golongan the have not. Ya, Pancasila tidak mengajarkan itu. Ya. Nah, yang begini-begini kita pahami. Saya mungkin tidak bisa menyampaikan ini. Sekarang kita sudah bicara mengapa kita harus mencari, karena prioritas. Yang kedua, siapa kita? Kita sudah tahu tadi. Kita the kingdom family, kemudian kita juga warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, apa kebenaran itu? Apa kerajaan itu? Tadi sudah saya sampaikan, kerajaan itu kita berkuasa. Ya, sementara manusia ini masih diberi otoritas sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menyampaikan itu. Let them. Biarlah mereka. Kenapa Tuhan tidak bilang let us? Tapi menciptakan, iya, let us. Tapi let them. Jadi otoritas diserahkan kepada manusia. Cuman dia mau mengikuti konstitusi kerajaan Tuhan atau tidak. Ini bukan kitab agama. Ini bukan kitab agama Kristen. Saya cari di sini. Ada nggak agama Kristen itu ya? Oh, ternyata enggak. Tuhan yang bilang, barang siapa yang percaya kepadaku. Barang siapa yang percaya kepadaku, bukan barang siapa yang beragama Kristen. Nah, ini tolong diwaspadai ini. Kalimat-kalimat ini. Mengapa Tuhan ngomong gitu? Walaupun dia sudah mati, tapi dia memperoleh hidup yang kekal. Tidak satu pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang berhak ngomong aku, I am who I am, only God, sang raja itu. Kita nggak bisa ngomong aku. Saya ngomongnya saya. Tadi saya berdoa, ayah, kami, ayah. Kenapa ayah? Pak Yakub manggil bapak juga, bapak. Istri saya juga panggil bapak. Saya juga panggil bapak. Tapi saya nggak tahu, di keluarga saya selalu kami menyebutnya ayah. Kenapa ayah ya? Saya cari-cari, A itu satu, Iya itu Yahweh. Mohon maaf Pak Yakub, saya mencari ya, benar apa tidak? Tapi itulah saya cari kebenaran itu. Jadi kalau ayah saya panggil ayah, saya panggil ayah, berarti kita sama. The Son of God. Tapi kepada Bapa, saya bisa panggil Bapa. Bapa siap mau bisa panggil Bapa. Tapi ayah, dialah yang menciptakan kita. Ayah biologi saya, ya Bapa saya. Tapi saya tidak panggil Tuhan itu kakek. Nah, yang begini-gini kebenaran apa tidak? Ya cari sendiri kan begitu. Tapi menurut saya, pandangan saya diminta tuntunan di sini bahwa ada benarnya ya, the Son of God. Why? Tapi jangan tanya kayak kadun-kadun ini. Waduh, selalu muncul pertanyaan, di mana Tuhan Yesus menyebutkan namanya? Dia mengaku dia Tuhan, sembahlah aku. Itu selalu kalimat. Yang kedua, kalau dia lahir jadi manusia, siapa bidannya?
Manusia kok dijadikan Tuhan? Karena dia memang belum sampai otaknya. Ya, hanya Roh Ruach Kodes yang bisa menuntun kita. Ya, kenapa Tuhan bilang begini? Maria, engkau akan melahirkan seorang putra. Berilah nama dia apa? Apa pakai kata A? Enggak ada. Kalau bahasa Ibrani kan berilah nama Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Yesus. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Loh, kok mesti dicari-cari? Nah, dipertegas lagi kebenaran itu. Di mana? Di Yohanes 17. Ya kan? Peliharalah mereka. Tuhan ngomong ketika dia mau berdoa di Taman Getsemani, karena dia sudah tahu waktunya pulang. Dia tahu mengapa dia harus kembali ke pangkuan Bapa di surga. Peliharalah mereka di dalam namamu, nama yang kau berikan kepadaku. Loh, kemarin Pak Yakub debat itu, perjanjian lama banyak nama Yahweh, tapi di perjanjian baru nggak ada. Mengapa? Harusnya kita cari mengapa. Tapi hati-hati kita ya. Serigala berbulu domba bersama-sama dengan kita. Itu hati-hati. Hati-hati kalau para pendeta-pendeta itu. Saya bilang sama mereka apa kemarin? Kalian ini lama-lama jadi kepanjangan pendeta itu penyesat domba Tuhan, saya bilang. Bukan penggembala. Nah, marah-marah mereka sama. Silakan marah-marah. Buka aja Bible, saya bilang. Kita baca Bible. Jadi saya katakan lagi, ini konstitusi kerajaan Tuhan. Historical. Love story between God, between Elohim, Yahweh Bapa kita dengan siapa? Dengan umat manusia. Kita-kita ini. Historical, baca di sini. Ya. Bukan buku agama, bukan buku demokrasi. Ini bukan tentang presiden, tidak ada kata presiden satupun di sini. Tapi maunya Tuhan. Tolong diwaspadai, di kerajaan Tuhan tidak ada demokrasi. Nggak ada voting. Nggak ada voting ya. Nggak ada. Apa kata Tuhan itu? Bukan engkau yang memilih aku memilih engkau. Itu Tuhan yang bilang. Sejak kau di kandungan ibumu, aku sudah tahu. Sejak kau di kandungan ibumu, Tuhan yang bisa. Demokrasi hati-hati ya, voting. Tapi karena kita hidup di sistem pemerintahan yang demokrasi, ya seizin Tuhan. Ingat voting. Voting itu berbahaya. Di dalam memilih Tuhan, kita tidak pakai voting-voting. Kamu Tuhan, kami pilih rame-rame. Nggak ada. Nggak ada. Tuhan yang memilih kita. Ingat ya, konstitusi, amanat keluar dari Tuhan, itu sudah merupakan apa? Merupakan konstitusi. Kalau kita tidak, sibuk dengan konstitusi, sibuk dengan undang-undang. Tunggu dulu. Yang paling cilaka lagi, manusia ini sudah menciptakan dirinya jadi Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Dari mana? Ada nggak di sini? Nggak ada. Hati-hati ya. Inilah perintah Tuhan. Mengapa Tuhan bilang carilah terlebih dahulu? Kita harus mencari kerajaan Tuhan itu. Ada di mana? Berikanlah dia. Kenapa harus ada doa? Yahushua HaMashiach, bertatahlah kerajaanmu di hatiku. Di hati ya, bukan di otak. Nah yang begini-begini, saya juga, mohon maaf Pak Yakub, saya juga baru belakang-belakang ini saya tahu, ya dengan lihat debat ini, waduh banyak sekali. Pak Yakub kalau debat itu saya ikutin terus itu, walaupun saya nggak masuk, ya saya hanya menganalisa. Ya, Bible, mohon maaf, ini mungkin umur kita sudah berbeda. Ketika dulu saya SMP, ketika saya SD, ya mohon maaf Pak Yakub, dulu ada Alkitab, ya di situ nggak ada Yohanes, yang ada Yahya. Bahkan di kitab itu saya lihat Tuhan Yesus ke masjid. Tapi sekarang kitab itu nggak tahu entah di mana. Saya juga udah lama kan rumah di Medan sana ditinggalkan karena rumah itu udah dikasih orang sama ayah saya. Jadi buku-buku sama yang tinggal di sana semua udah nggak tahu lagi saya di mana. Saya ingat itu, ada dulu Alkitabnya itu. Makanya dulu pernah saya kontak Pak Yakub, tolong dicarikan saya Alkitab yang diciptakan tahun 1834.
Saya belum ketemu itu. Nah di situ dibilang Yahya, bukan Yohanes. Jangan heran. Jadi banyak yang berubah. Nah LAI, saya pernah tanya, tolong tunjukkan saya Bible yang terdahulu. Pasti kalian simpan kan? Nah sekarang katanya direvisi. Oke, kita lihat. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang ngomong, oh kitab Bible itu palsu. Nah sekarang kita cari mana yang asli. Oh kitab sudah banyak dipalsukan. Iya, banyak sekali. Ya banyak sekali. Saya ini Holy Bible ini juga yang saya dapatkan ini dikirim oleh anak saya. Tapi mungkin ini pemberian Pak Yakub juga dikasihkan ke saya. Ingat, ini perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Kalau Tuhan sudah berjanji pasti ditepati. Hari jadinya Tuhan, bukan hari lahirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir tahun berapa? Ya tahun 0. Bukan 25 Desember. Maaf ini Pak Yakub, saya nggak tahu. Tapi saya lihat tadi sini nggak ada pohon Natal. Ya kan? Tuhan Yesus lahir, dia ada sebelum kita ada. Dia ada sebelum manusia ini ada. Yohanes mengatakan itu. In the beginning was the word. Pada mulanya ada sang firman. Bukan is ya. Is beda. Was. Past tense. Makanya saya kalau baca ini kalimat ini ya, yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, itu harus saya gabungkan. Ya, saya baca kitab yang ada Inggris Indonesianya itu Gideon. Ya, saya baca juga King James Version. King James Version juga ada bermacam-macam 1611, 1634. Isinya beda. In the beginning God created the heavens. Heaven itu surga-surga, bukan langit. Surga-surga kenapa pakai S? Plural, tapi earth-nya and the earth cuma satu earth-nya, nggak pakai S. Jadi langit atau surga. Nah di bahasa Inggris tentang tempat itu ada at, ada on, ada in. Yang mana? Kalau at itu pasti yang cuman Tuhan yang satu itu. Bapak Yahweh, Yahushua Mesiah, Harwara Kodis yang persis di sana. Tapi in, di dalam, di sekitar surga, beda. Kalau saya mengatakan alamat Pak Tobing di mana? Oh, alamat saya lengkap dengan where do you live? Kalau saya bilang at, itu berarti lengkap dengan kode posnya. Nah, Tuhan juga bilang langit bisa runtuh, tapi firman Tuhan tidak. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya di ruangan ini, terutama kepada Pak Yakub, karena gereja ini menyampaikan suara kebenaran firman, melakukan misi pemulihan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya sudah 2016 saya sudah pengen kemari. Pak Yakub sudah pengen kemari 2016. Ketika saya dikenalkan namanya Pastor Daniel Sinaga kepada Pak Yakub di Hotel Gajah Mada. Hotel apa? Mojopahit atau apa yang dekat Angkatan Darat itu. Saya dikenalkan di ruangan tamu, tapi sebentar aja langsung Pak Yakub waktu itu mau pergi terbang kemana saya nggak tahu. Tapi saya sudah berkeinginan, saya ikuti terus. Saya pengen tahu kebenaran itu, bukan pembenaran. Inilah yang ingin sampaikan. Makanya hari ini kami ingin dibaptis melalui air, karena Tuhan Yesus dibaptis dengan selam, bukan dipercik. Saya pelajari juga Pak, kenapa ada percik? Oh ternyata itu dilakukan pada saat perang salib. Di luar kan beku semua. Jadi mau berangkat perang dipercik-percik semua. Hati-hati ya. Banyak kita yang terpanggil belum tentu terpilih. Itu kata Pak Yakub yang disampaikan melalui firman Tuhan ini. Hati-hati. Ya, walaupun kita sedikit tidak apa-apa. Karena Bethlehem itu kecil. Hai Bethlehem Efrata, engkau adalah kecil dari semua kota-kota yang terkecil, tapi dari Bethlehem itu lahir seorang raja. Hati-hati, Tuhan Yesus datang nanti sebagai raja loh ya.
Dia bukan turunan Lewi. Yang turunan Lewi itu semua adalah imam-imam. Ya, kita sudah dijadikan anak raja. Jangan lagi takut, jangan khawatir. Itulah kebenaran. Itulah perintah kerajaan Tuhan. Saya kira tidak panjang lebar lagi, waktu saya sangat terbatas. Nanti kapan lagi saya akan datang kemari, Pak Yakub. Kalau diizinkan, ya mudah-mudahan kekuatan memberikan kepada kita. Satu lagi, hari ini sibuk orang merayakan hari Natal. Tapi tahu nggak makna Natal? Kenapa orang Majus bawa emas, bawa mur, bawa kemenyan? Why? Apa kado? Oke lah kalau kita mau merayakan Natal, tapi saya bilang apa kado yang harus kita berikan kepada Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Karena Tuhan harus menggenapi janjinya. Turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kepala siapa? Kepala sang ular kan. Ular ini akan mematok. Itu nubuat. Jadi nggak bisa. Mengapa Tuhan turun menjadi manusia? Karena sudah nubuat Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggenapi itu, artinya Tuhan apa? Tidak holy, tidak suci. Nanti orang bisa komentar, waduh itu bohong itu. Padahal itu di kitab Kejadian. Nah ini, jadi kalau kita mau merayakan, katanya mengingatlah, kalau saya bilang mengingat hari jadinya Tuhan ke manusia, menjadi manusia. Kita harus pertama, emas itu memuliakan nama Tuhan. Nama yang mana? Yang kedua, kita harus mur, mengobati. Mengobati siapa? Kesalahan-kesalahan kita, bertobat. Kemenyan, berikan wangi-wangian. Itulah kado, bukan pesta pora. Mohon maaf, hati-hati loh ya, hati-hati. Anak saya itu selalu ribut sama saya itu. Pak, ini kan mau hari Natal, baju baru. Oh enggak, tahun baru, enggak. Pakai baju yang sudah ada. Pakai baju yang udah dikasih Tuhan. Itu anaknya di belakang sana itu, teriak-teriak sus. Nah, yang begini-begini ini kita mencari kebenaran. Tuhan Yesus, Tuhan menjadi manusia untuk apa? Di dalam buku saya nanti berikutnya, bahwa itu Tuhan Yesus membawa apa? Nilai-nilai yang ada di Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan datang seperti Tuhan enggak? Tuhan yang Maha Esa. Punya kemanusiaan enggak? Justru Tuhan Yesuslah satu-satunya yang saya lihat punya kemanusiaan. Membunuh orang aja enggak sampai hati. Beradab enggak? Beradab. Pernah dia berbuat dosa? Enggak. Dia tunjukkan persatuan. Dia ingin kita damai. Damai sejahtera langkau di bumi. Tapi kita ribut terus sepanjang masa. Kalau negara ini nggak bisa damai sesama kita, antar kita, sesama suku, sama agama, antar agama, ya, sesama ras, antar ras, golongan. Saya kemarin waktu peluncuran, wah ini kok bahasanya bukan bahasa Indonesia. Yang menciptakan bahasa ini siapa? Kamu. Salam alaihim itu, walaupun itu bukan bahasa Indonesia, yang menciptakan itu siapa? Assalamualaikum itu siapa? Tuhan. Jadi jangan marah-marah. Ini ada tulisan Cina, nggak boleh. Ini haram, ini haram. Semua haram. Padahal haram kalau dibalik jadi apa? Marah kan? Lah itu tadi, saya tuh mau ketemu itu. Ya, Egy Sujana, Somad, semua kalau bisa berhadapan sama saya. Saya pengen. Ya karena dia bilang, tahu nggak berpikir? Loh, kok ditanya berpikir? Kita berpikir karena kita ada. Kita ada karena kita berpikir. Yang begini-begini ya, untuk menghadapi yang tidak suka antikris itu ya, mereka itu ya, kita harus menghadapi dengan tenang. Tapi satu hal, kita tidak perlu menjelekkan mereka, tapi kita menyampaikan apa? Kebenaran ini. Itu yang penting. Yakinlah. Yakin. Udah. Saya sudah mengalami itu. Bagaimana saya masuk ke, harusnya saya mati, saya tidak mati. Hanya cukup berdoa aja. Tuhan, aduh, saya ini udah kesasar. Masuk ke daerah Pretelin.
Tapi saya dengan supir saya, dengan ajudan saya cuma bertiga. Jalan nggak apa-apa. Jadi banyak sekali kesaksian-kesaksian sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Sepanjang hidup saya sudah berusia ini jalan 68 tahun. Ya, masa lalu sudah. Yang dulu-dulu itu masa lalu. Nah sekarang bagaimana saya menjadi jenderal di kerajaan Tuhan. Itu yang penting. Tidak perlu lagi jenderal di TNI Angkatan, tapi penting menjadi jenderal. Ya, penggembala dari tentara. Iya, tentara apa? Tentara kerajaan Tuhan. Karena Tuhan punya sistem, ada duta besarnya, ada tentaranya, dan kita ini adalah pelaku-pelakunya, satuan tugas dan satuan kerja. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit, tapi mungkin buat kita semua, karena saya juga nggak tahu apa yang saya sampaikan. Apa-apa yang saya sampaikan ini yang sampaikan ini adalah perintah dari Tuhan, bukan dari saya. Tuhan memberkati gereja Suara Kebenaran Firman Ambarawa ini. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Percayakanlah, tidak ada kekuatan satupun di dunia yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Handalkan kekuatan Tuhan. Amin. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan keseriusannya. Amin. Puji Bapak Yahweh, kita telah mendengarkan satu firman dan kesaksian yang luar biasa. Memang untuk menyampaikan kebenaran itu tidak gampang, saudara-saudara. Tetapi untuk menyampaikan pembenaran itu sangat mudah. Hari ini tadi ada orang kirim WA ke saya, ada yang mengatakan Yakub genderuwo. Bagi saya tidak masalah, dan saya tidak terkontaminasi sedikit pun tentang pernyataan tersebut. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ibadah ini selesai, kita langsung akan masuk di dalam baptis pembaruan usai ibadah. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jenderal Junias Marvel Lumban Tobing, bahwa sebetulnya tidak ada larangan untuk dibaptis 2 atau 3 kali. Bahkan ada yang sampai dibaptis 4 kali. Kenapa? Karena baptisan-baptisan terdahulu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ini sebetulnya hanya trik pendeta. Kamu dibaptis di sini berarti kamu jemaat di sini. Itu keliru, saudara-saudara. Ya, itu tidak ada istilah seperti itu dalam firman. Kemudian kalau kita itu hanya sekedar nama, maka kita ini, kalau saya katakan saya adalah orang yang terbodoh di dunia. Tadi sudah disampaikan dengan jelas. Ya, dulu itu ada istilah apa sih artinya sebuah nama? Itu dari novelnya William Shakespeare. Walaupun kalau dibaca isinya sebetulnya itu justru pentingnya sebuah nama. Sekarang kalau orang mengatakan apa sih artinya sebuah nama? Ya sudah, kalau begitu sertifikat rumah Anda diganti saja pakai nama saya. Tidak ada yang mau, saudara-saudara. Artinya nama itu sangat penting. Ya, terbukti tidak ada satu orang pun yang tidak punya nama. Semua punya nama. Oleh karena itulah maka kita tidak boleh mempermainkan nama. Apalagi nama Tuhan. Ini menyangkut soal keselamatan. Ayat di bawah ada, di atas ada, semua itu tidak perlu ditafsirkan. Karena itu secara pribadi saya sangat bangga. Beliau Bapak Brigjen TNI loh, saudara-saudara, purnawirawan, itu artinya sudah senior ya. Bapak Junias Marvel Lumban Tobing, Master of Science. Ini berarti pinter karena master, bukan asal-asalan. Ya, tetapi beliau berkenan untuk menerima baptisan di tempat ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan ini merupakan satu-satunya jenderal yang rendah hati. Seperti pendeta, saudara-saudara, pendeta itu banyak yang tidak mau dibaptis ulang. Apalagi yang merasa senior, ya.
Tapi saya dulu dibaptis lagi ketika saya memberikan seminar di Australia. Kisahnya pada saat itu ada orang yang marah-marah dari awal. Ya marah terus. Saya bilang, Pak, Bapak nanti saya kasih kesempatan untuk bicara. Jadi jangan marah-marah terus. Kalau Bapak marah-marah terus, silahkan Bapak berdiri di depan. Bapak yang bicara, saya duduk di situ. Baru diem, saudara-saudara. Ini dari salah satu gereja Indonesia. Kemudian ketika sudah selesai, dia tanya dengan marah yang luar biasa. Dia katakan, Anda dari tadi ngomong soal Yahuwah Yahweh, Yahuwah Yahweh. Bagaimana dengan baptisannya? Wah, itu saya seperti ditempeleng, saudara-saudara. Saya merasa, wah benar juga nih. Saya masih belum memberikan jawaban, pendeta yang mengundang saya katakan, ya dibaptis lagi dengan nama yang benar. Untung yang tanya tidak mengejar dengan mengatakan, lah Anda sudah dibaptis atau belum? Nah sejak itu karena waktu itu belum ada, kami berdoa bersama dengan pendeta pengundang saya. Kita berdoa, karena waktu itu tidak ada siapa-siapa, jadi saya baptis beliau, beliau baptis saya dengan nama yang benar. Dan saya mengucap syukur di Jawa Tengah ini sudah banyak sekali pendeta-pendeta yang saya baptis ulang. Termasuk Pak Lukas, itu saya yang baptis. Ya, dan banyak lagi yang dibaptis dan tidak perlu gengsi. Nah kalau kita mau membaptis, tetapi kita sendiri belum dibaptis dengan nama yang benar, itu sama saja dengan kita mau meluluskan orang sementara kita sendiri belum lulus. Dan ini kalau bicara soal baptisan, saudara-saudara, ini sangat panjang. Tetapi saya secara pribadi saya kagum, saya hormat kepada Pak Jenderal. Beliau senior tetapi sangat rendah hati dan siap untuk menerima baptisan. Dan ini sekali lagi saya katakan bukan sekedar nama, tetapi bicara soal keselamatan. Di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, Kikol asyer yikra besem Yahweh yumalet. Sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Dan dalam dunia supranatural ketika kita dibaptis, terjadi dialog antara Tuhan dengan setan. Setan tidak bisa berbuat banyak tanpa seizin Tuhan untuk mencobai kita. Oleh karena itulah, maka ketika kita menerima baptisan, saat saya menerima baptisan, pelayanan saya melonjak sedemikian rupa. Artinya apa? Karena nama kita sudah dimeteraikan di dalam kerajaan Elohim. Oleh karena itu bagi saudara yang akan bergabung di dalam baptisan pagi ini, mantap. Saya katakan hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Karena apa? Angkanya pun bagus sudah saudara, 12, 12, 21. Ya, cuman 2 angka saja. Ini bagus sekali. Oleh karena itu, kita akan masuk di dalam baptisan air setelah ibadah ini selesai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di mana Engkau telah berfirman kepada kami melalui Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias Marvel Lumban Tobing Master of Science yang telah memberikan banyak pemahaman dan pengertian kepada kami, sehingga kami semakin teguh, semakin mantap, bahwa kami bukan beragama, karena agama tidak menyelamatkan. Kami bukan bergereja, karena gereja tidak menyelamatkan. Tetapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan hamba-Mu, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias Marvel Lumban Tobing Master of Science. Pada masa-masa Tuhan beri kesempatan untuk ada di atas muka bumi ini, untuk memenangkan banyak jiwa kepada kebenaran tentang nama Yahweh. Terima kasih Bapak, berkati rombongan yang pada hari ini telah bergabung bersama dengan kami dari Jakarta. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.
Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Engkau berkati seluruh jemaat yang sudah hadir, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan melalui live streaming dari rumah masing-masing, maupun dari berbagai penjuru kota dan bahkan benua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami semua, tibakan di rumah dengan selamat. Demikian pula untuk rombongan hamba-Mu yang akan melanjutkan ke Surabaya, Pak Amin yang juga mengendarai kendaraan, Tuhan beri hikmat, akal budi, kekuatan dan tibakan dengan selamat, sampai kembali ke Jakarta dengan selamat pula. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau memakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar akan ada pelayanan baptisan air, Engkau berkati pelayanan baptisan air. Engkau semakin memakai hamba-hamba-Mu yang pada hari ini akan menerima baptisan air. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yishmarka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleha wikuneha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleha wa yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abito daraba, abito daraba, berikutnya nanti Ibu Junalena, Ibu Sedar, ya. Kemudian kepada Nomi, kemudian Natasha, Febriani Lumban, yang diserahkan nanti ya setelah selesai baptisan. Anak Natali, Stefani, Mohana, Topi. Kemudian dari DPR Pembanawan, yang benaran Bapak Pola Febrianus, ya. Terus Bapak Kusnandar, ya. Ibu Umami, Ibu Kusnandar, ya. Satu lagi Gracia Pratama Putra. Baik, kita akan satu pujian dulu. Doanya kami memuji kebesaran-Mu Yahweh.
mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh untuk 8 jiwa yang hari ini menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dengan nama yang benar, memeteraikan namanya di dalam kerajaan Samayim. Oleh karena itu kami tahu bahwa malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorai karena jiwa-jiwa ini. Engkau memberikan kesehatan yang baik masa depan mereka, dan bahkan Engkau memakai dengan luar biasa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami membuka tingkat-tingkat berkat dari utara, selatan, barat, dan timur untuk saudara-saudara kami yang hari ini menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan kehidupan yang berkelimpahan untuk dengan Tuhan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami akan masuk dalam baptisan air pada saat ini. Dalam nama Yeshua kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam baptisan selam pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Junias Marvel Undan Topik. Saya ngomong apa? Ada ngomong apa? Bapak Surgawi, kami menyerahkan untuk Bapak Junias Marvel Undan Topik yang hari ini menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Engkau lakukan perkara yang besar dan terus memakai dengan dahsyat luar biasa. Bapak Junias Marvel Undan Topik, oleh karena iman percayamu kepada Bapak Yahweh, aku meteraikan Engkau di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes untuk turut di dalam kematiannya dan bangkit bersama-sama dengan Dia dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya di sini boleh tak? Ya. Ibu Junalena Guru Siregar. Santai pelan-pelan dan pelan-pelan aja ya. Iya. Junalena Guru Siregar. Ibu Junalena Guru Siregar, oleh karena iman percayamu kepada Bapak Yahweh, aku meteraikan Engkau dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes untuk turut di dalam kematiannya dan bangkit bersama-sama dengan Dia dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Ibu, Bapak, Ibu, Pak. Ibu. Handuk ada. Handuk kedinginan. Handuk. Dia langsung ganti. langsung pegang ya. Langsung terus ya, guys.
Berikutnya Naomi Obana Rohana ya. Naomi Obana rumah Naomi Obana Rapi Elina. Naomi Obana Rapi Elina. Naomi Obana Rapi Elina. Naomi Obana Rapi Elina. Oleh karena iman percayamu kepada Allah yang aku menceraikan Rip down under the water. Really nice. Rip down under the water. 3, 2, 1, rip. Kakak Naomi, stay on the water. Iya, dapat. Natasha Febriani. Natasha, you don't like water. Natasha Febriani Lubang Tebing. Saya nggak mau. Natasha Febriani Lubang Tebing. Haleluya. maju lagi Amin. Natasha Febriani Lubang Tebing. Oleh karena iman percayamu kepada Bapa Yahweh, aku menceraikan engkau di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes untuk turut di dalam kematiannya dan bangkit bersama-sama dengan dia dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Okay, who's on? Kita 3. Yang berikutnya Bapak Paula Febrianus. Anda masuk ke air. Luar biasa. Paula Febrianus, oleh karena iman percayamu kepada Bapa Yahweh, aku menceraikan engkau dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes untuk di dalam kematiannya dan bangkit bersama-sama dengan dia dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Berikutnya Bapak Kusnandar. You first. Not me. Oh, now 2 now. Haleluya. Anda oleh karena iman percayamu kepada Bapa Yahweh, aku menceraikan engkau dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes untuk turut di dalam kematiannya dan bangkit bersama-sama dengan dia dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. This one I got 2. Ya. Ibu Umami. Itu Umami. Okay, Umami. You first, Umami. Umami, you first. Umami. Haleluya. Mami, oleh karena iman percayamu kepada Bapa Yahweh, aku menceraikan dalam I know nama Yeshua HaMashiach, hair going to wash the water. And one hair all black. I knew Terus Gracia Pratama Putra. This one, you first. You first. Papalah. You first. Let's talk about that guy. Let's talk about that guy.
sayang kepada Bapak Yahweh, sementara kami berjalan dalam nama Yesus dan Roh Kudus turut di dalam kematian dan bangkit bersama-sama dengan Dia dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Haleluya. You need to get out of the water right now. Get out of the water right now. Get out of the water right now. Get out of the water. Get out of the water. Kita naikkan satu pujian dulu bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku baginya. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Yahweh, bagi Yahweh segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yahweh segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Amin. Kami datang sebagai wakil Elohim, sebagai gembala sidang. Kami datang untuk penyerahan anak pada pagi hari ini. Amin. Engkau yang akan menerima, karena kami tahu bahwa anak tidak bisa menerima baptisan air, karena firman-Mu mengajarkan kepada kami baptisan air merupakan tanda pertobatan, sedangkan seorang anak belum bisa mengerti tentang pertobatan. Karena itu kami menyerahkan anak ke dalam tangan Tuhan. Natali Stefani Mohana Lumban Topik. Pada pagi hari ini kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiah dan Ruach Kudus. Anak ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Siang dan malam setan tidak akan mampu menjamah kehidupannya, karena anak ini menjadi milik Bapa Yahweh. Kami tahu di dalam dunia supranatural saat ini menjadi sesuatu yang terjadi, bahwa anak ini ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Engkau atur masa depannya, kesehatannya, dan Engkau memberkati anak ini kelak menjadi anak yang berguna, yang dipakai oleh Bapa Yahweh dengan dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan anak Natali Stefani
Mohana Lumbang Tobing ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian pula pada pagi hari ini kami akan mengkuduskan pernikahan Pak Junias Marven Lumbang Tobing yang pada hari ini telah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu beserta dengan Ibu Junalela Siregar. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami satukan di dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan mengkuduskan pernikahan mereka. Kami memberkati di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Turunlah kiranya berkat-berkat sorgawi, berkat jasmani maupun berkat rohani untuk kehidupan mereka, mulai sekarang sampai selama-lamanya, karena kekudusan pernikahan ini datang dari Tuhan sendiri. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami telah mengkuduskan hamba-Mu ini untuk kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat Bapak. Bapak yang Ibu, selamat. Terima kasih Tuhan. Ya, bintang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini yang menyatakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami memberkati kepulangan hamba-Mu Bapak Junias Marven Lumbang Tobing beserta dengan keluarga dan juga rombongan yang akan menuju ke Surabaya dan acara-acara yang lainnya ke dalam tangan. Malaikat-malaikat di sorga menyertai kehidupan mereka, dan bahkan Engkau akan memakai mereka untuk kemuliaan Tuhan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, berkat-berkat Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai mereka mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat.